Iya, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat sore, kontrol di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi masih menemani Anda di Saturasi, Sabtu Ragam Informasi. Dan seperti informasi kami di feed, kita bakal ngobrol bareng dengan Ibu Rini Kartika Hudiono. Udah lama banget tidak ketemu dengan beliau dan senang karena bisa kembali bersama-sama dengan kita di sore hari ini pasti dengan tema yang menyegarkan. Em, saya mau sapa dulu, Bu Rini apa kabar? Halo Mbak Indi, baik. Sudah lama ya. Ya, Baik, apa kabar alhamdulillah Mbak Indi? puji Tuhan sehat ya, pokoknya sehat ya. Mungkin nggak selalu baik-baik saja, yang pasti sehat, sukacita. Itu. Ya, Gitu saja kami tempat Anda ya. Kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu boleh ya, Bu Rini ya. Boleh boleh, boleh. banget ngobrol bareng dengan kita sore hari ini. Kita punya tema itu purpose over pressure. Bener ya? Ya, ya, Ini ini tema ini nih kayaknya pas banget buat beliau karena peran beliau tuh banyak banget gitu ya. Banyak banget, pelayanan juga, leader juga. Ah, banyak pokoknya. Kalau atribusinya banyak banget kalau ditulis, dan nggak pernah ditulis juga tapi sering banget ngobrol dengan beliau. Bu Rini, kabarnya bagaimana? Luar biasa ya. Masih luar dengan biasa. kepadatan yang merayap, Iya, rayap. Ini kepadatan yang suara, merayap. ah, Mbak Indi ini suara ayamnya ganggu nggak ya? Kayaknya nggak apa-apa juga, nggak begitu denger sih. Kayak Oke. kayak backsound aja paling. Sekarang Itu, yes. Oke, em, Bu Rini, kita kan ngobrolin tentang purpose ya, tapi sebelum kita ngobrol panjang ya, purpose, arti purpose buat Bu Rini itu atau tujuan hidup ya. Buat ya. Bu Rini itu secara pribadi apa sih? Oke, ini ngomongin soal purpose itu tujuan ya, Mm-mm, tujuan visi misi hidup itu ya. yes. Jadi mungkin kalau dari judul kan Mbak Indi kan ngasih tema purpose over pressure. Aha. Eh, em, yang tadi yang sudah Mbak Indi sampaikan Mhm, bahwa setiap mhm. kita ini kan pasti punya peran, tidak tidak single Ya, role. Kita yes. punya multi Ganda, roles multi. ya. Mm-mm. Jadi sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai Pelayan dosen, Tuhan juga, dosen, sebagai, ya, lecturer. kemudian banyaklah peran yang saya miliki dalam hidup saya, banyak nggak single. Nah, Ya. tentu em, yang menjadi masalah adalah pada saat tujuan saya sebagai dosen itu kalau Mm-mm, berbeda dengan tujuan saya sebagai misalnya sebagai apa? Sebagai ibu misalnya. mm-mm, mm-mm, Karena kan pasti dosen itu kan dituntut untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. mhm. Kami dituntut untuk melakukan publikasi, pengabdian masyarakat, Oke. penelitian, dan lain sebagainya. Mm-mm. Tentu masing-masing peran itu pasti yang kita miliki itu pasti punya tujuan. Ya. Nah, eh, memang kalau masing-masing peran itu memiliki tujuan dan tujuan itu tidak sejalan. Jadi kalau kita ini seperti orang naik bis umum ke Jakarta. Kalau dia tujuannya nggak Jakarta, Mhm. jangan naik. Ya. Jadi saya kira setiap Mm-mm, peran yang kita miliki dalam hidup kita itu harus punya tujuan yang paling nggak itu eh, tujuannya sama. Kalau mhm. tujuannya nggak sama, itu pasti akan menjadi konflik, eh, apa potensial konflik. Misalnya Ya. ini, sejak awal sebelum saya menikah ini kan suami tahu kalau saya ini sebagai dosen ya. Mhm. Mm-mm, Jadi eh, kurang dan lebihnya, dan dia tahu bahwa saya dari dulu penari, dari dulu mm-mm, mm-mm. pelayanan. Ya. Di saya apa eh, sangat berharap pada saat saya menikah, saya tidak akan kehilangan kesempatan untuk bekerja Mhm, sebagai dosen dan menari, itu misalnya. mm-mm, mm-mm. Jadi karena kalau saya tanya ke suami saya ngomong
kalau ada kesempatan, saya tuh pernah ngomong, kalau Mhm, saya ada kesempatan untuk saya menjadi ibu rumah tangga, kebutuhan dipenuhi gitu ya, jadi saya nggak mhm, perlu bekerja, saya nggak kerja juga nggak keberatan. Tapi suami saya justru yang keberatan. Dia ngomong, kamu tuh sekolah udah susah-susah, udah mahal-mahal, kalau nggak kerja itu sayang. Jadi kerja itu sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ya, tetapi juga sebagai salah satu bentuk untuk kita itu bisa mengaktualisasi diri. Nah, jadi kan ini kan sejalan. mhm, Jadi saya nari. Jadi sekarang kalau saya nari, suami saya nggak keberatan karena memang dari dulu saya nari. Dan saya mhm, ingat banget salah satu orang tua rohani saya itu ngomong, jangan sampai kamu hamil ya, keluarga itu menjadi batu sandungan kamu untuk melayani. Jadi misalnya, "Oh, saya nggak bisa melayani karena saya hamil, saya nggak bisa melayani karena saya punya anak." mhm, Masing-masing punya masalahnya, tapi mhm. jangan sampai masalah itu menghalangi kita melayani. Jadi saya ingat banget itu saya hamil 7 bulan itu saya masih nari gitu Mbak Indi. Wah, Terus waktu saya melahirkan, sejak bayi itu anak udah biasa ikut ke gereja. Kalau saya nari ya saya bawa ke kereta, saya apa, duduk di kereta. Karena terbiasa ya jadi nggak ada masalah gitu. mhm, Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat saya untuk tidak menari karena saya punya dada. Dengan berjalannya waktu malah saya bisa akhirnya bisa melayani pelayanan tari dengan anak mhm, dan eh, ya anak saya kan nggak semua nari ya, yang kecil juga mhm, nggak, tapi mereka eh, bisa paham gitu. mhm, Nah, misalnya ada lagi peran saya sebagai asesor Ban PT. mhm, Pada saat rekrutmen itu saya ditanya, saya tuh nggak boleh menolak ditempatkan di manapun, jadi menilai perguruan tinggi di kota manapun, di pulau manapun, dan pasangannya siapapun tuh nggak boleh nolak. mhm, Jadi saya ingat tuh rekrutmen tahun 2007 ya, 2007 saat saya hamil anak kedua, saya nanya sama suami, ini ada lowongan untuk atau tawaran untuk menjadi asesor ban PT, tapi apa konsekuensinya begini-begini. Nah, mhm, dengan seperti itu, karena sudah setuju ya berarti kan sejalan ya. mhm, Jadi ya, saya tetap menjalankan itu dengan izin suami. mhm, Nah, tentunya di dalam melaksanakan itu yang menjadi konflik itu sebenarnya bukan purpose-nya, bukan tujuannya, tapi kegiatannya. Yang mhm, kadang-kadang yang berbenturan tuh justru eh, peran sebagai A, sebagai B, sebagai C itu kan pasti punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. mhm, Nah, itu yang kadang-kadang terlalu berat. Jadi kalau saya menganalogikan itu kayak kita naik kendaraan umum ke Jakarta, tujuannya udah benar nih ke Jakarta semua, tapi kadang-kadang nih overload kebanyakan orang sehingga kita nggak nyaman. Kita nggak bisa duduk, kita berdiri jadi kaki kita pegel. Jadi kalau kita mengambil terlalu banyak peran dalam hidup kita, benar tujuannya, tapi kita akan merasa exhausted, kita akan merasa capek kalau terlalu banyak perannya. mhm, Nah, pasti ya, kalau ngomong begitu berarti ada nggak sih masa-masa merasa gagal sebagai salah satu apa di dalam peran? Tentu iya, mhm. Mbak. Pernah kewalahan gitu Bu Rini Iya. di dalam jalani, kan saya lihat dia sibuknya gitu, ngebayangin tuh kalau nggak biasa mengelola dengan baik dan pada tempatnya, itu tuh kayak yang aduh, bisa bisa pasti bukan gagal tetapi ini Pak, ya Bu Rini betul sih, kayak gagal salah satunya gitu. Pernah Bu Rini? Pak, pernah, pernah Mbak Indi. Jadi Mhm, bukan hanya gagal ya, tapi bukan ngomong gagal, tapi mhm. mer- eh, bukan saya merasa gagal gitu. Saya merasa ya Kalau bahasa yang mendekati menurut Bu Rini apa tuh? Kalau nggak bisa nggak bisa maksimal. Bener, Oke. nggak bisa apa ya? Ya orang mungkin mengatakan kamu nggak gagal, kamu nggak gagal itu Mhm, mungkin apa, menenangkan mhm, saya, mhm, tapi saya merasa gagal gitu. Jadi intinya itu nggak bisa optimal di semua peran karena mhm, mhm. peran yang diambil terlalu banyak. Biasanya case-nya seperti apa, Bu? Apakah hanya karena perasaan kita
atau itu hadir di in the same time kayak waktu yang bersamaan harus menyelesaikan hal yang semuanya itu atau Mungkin hanya waktu karena ya. waktu ya. Bukan karena perasaan ya, ini kayaknya beyond perasaan, nggak cuman perasaan, tapi karena bisa hadir dalam waktu yang sama harus gitu ya. Jadi Oke. Mm-mm. kan kita kan nggak, waktu kita kan cuma 24, Ya. 24/7 kan. Mhm. Belum lagi kalau kita harus istirahat dan kita ada apa, me time istilahnya, kita harus Mm-mm. memperhatikan diri sendiri, itu kan dibagi-bagi kan. Jadi Mm-mm. waktunya seakan-akan ini kok sedikit ya untuk yang ini sedikit. Jadi eh, manajemen peran Mhm. itu ya termasuk manajemen waktu. Karena Mhm. apalagi kalau kita ngomong bicara mengenai peran kita berhubungan dengan orang, kita ngomong bahasa kasih. Nah, kalau Mhm. bahasa kasih orang yang kita layani itu adalah quality time, matilah kita. Mhm. Oke, iya ya, ya, right. Haha. Betul, betul. Bahasa kasihnya itu ya, oh ya, Quality time. berarti yes. Haha. Ya, Mhm. kalau bahasa kasihnya quality time ya udah, berarti kita benar-benar gagal menjalankan. Mhm. Em, saya ini juga sebenarnya sudah berapa kali akhir-akhir ini pengen mundur dari jabatan saya karena ya perannya terlalu banyak ini. Tapi nggak dikasih. Ya karena expert juga. Tapi Bu Ya, Rini by the way ini, apa namanya, tekanannya, pressure-nya, karena kita lagi ngomongin pressure ya. Yang lebih banyak tuh kayak yang dari perasaan di kita sendiri atau dari luar gitu ya. em, mungkin lebih banyak ke sendiri sih. Mhm. Ke sendiri Jadi ya biasanya ya. saya kan biasanya kan setting standar. Setiap Mhm. orang tuh punya Yes, standar. betul. Nah, em, perasaan gagal itu pada saat ekspektasi kita, set standar kita itu dengan realita itu berbeda. Mhm. Jadi kenyataan itu tidak sama atau lebih rendah daripada ekspektasi atau setting goal kita. Kita Mhm. langsung rasanya, kalau saya ya, rasanya gagal. Jadi rasanya apa ya? Aduh kok pengennya tuh kan, kalau saya itu kan perfeksionis, jadi pengennya itu semua Mhm. perfect, semua perfect. Jadi kalau bisa malah kalau ada kegiatan itu semua dihandle sendiri. Itu juga adalah salah satu bentuk kesombongan juga sih. Kenapa? Karena nggak percaya sama orang. Mhm. Nggak percaya kalau orang bisa melakukan mungkin lebih baik dari saya, atau mungkin saya takut orang lain mungkin miss gitu. Jadinya Mhm. Mhm. saya kerjakan sendiri. Jadi eh sebenarnya bukan dari orang-orang sih ngomong kata nggak apa-apa, oke udah baik-baik aja. Jadi Mhm. tapi Karena kita punya standar tertentu ya buat diri sendiri ya, saya Bu. punya standar dan standar itu tidak sesuai dengan kenyataan, jadi merasa gagal Aha. gitu. Oke. Jadi Yes. tekanan tuh sebenarnya yang membuat itu diri sendiri sih. Mhm. Seringnya ya. Kan Mhm. memaklumi kan sebenarnya, ah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita apa ya? Salah satu, jadi sebenarnya ada dikotomi ya. Salah satu Mhm. tidak bisa memenuhi standar, tapi satu sisi itu mungkin yang namanya apa? Procrastination apa ya? Menunda-nunda. Procrastination. Mhm. Ya, Procrastination. nah, itu Ah, menunda-nunda. Nah, itu nunda. kan kadang kan jadi apa ya? Mungkin karena perannya terlalu banyak sehingga mencoba menjustifikasi bahwa oh ini bisa tapi nanti dulu. Jadi istilahnya itu kita setting prioritas. First Mhm. thing first, mana yang lebih dulu gitu, mana yang lebih penting sehingga dikerjakan. Padahal satu sisi kan semua menuntutnya kan sekarang gitu. Mhm. Mhm. Jadi kadang-kadang kalau lihat reel gitu ya, wah ngomongin ini seakan-akan, aduh, kena ini di bagian ini. Ah, kayaknya Mhm. aku gagal nih ya. Misalnya ngomong soal pelayanan, ini kan karena ada satu dua hal ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Saya harus menyelesaikan studi kan, saya kan pelayanan tari kan, ada yang saya sabbatical dulu, cuti Mhm. dulu. Ya, satu sisi kan merasa bersalah, duh yang lain melayani kok saya kan cuti gitu. Tapi nggak bisa ya, karena saya belajar tahun lalu bahwa eh, harus say no untuk Mhm. sesuatu yang Iya. mungkin. Jadi semua baik tapi tidak semua itu benar. Jadi Ya.
dan kebalikan semua benar dilakukan tapi semua nggak baik sekarang. Jadinya ya harus pilih kan, Mm-mm. pilih mana yang terbaik yang bisa dilakukan sehingga ya harus ada yang withdraw dulu. Yes. Oke. Ya, Bu Rini ada pertanyaan, Bu. Ya, Boleh ya? Ini relate sih sebenarnya. Selamat sore, Good News FM, Kak Indi dan Bu Rini. Em, Mau cerita sedikit. Saya berada di fase hidup di mana saya menjalani begitu banyak peran dalam ukuran saya secara bersamaan. Nah, sebagai seorang ibu dari dua anak kecil, seorang profesional di tempat kerja, dan juga terlibat dalam pelayanan di gereja, setiap hari terasa penuh. Tetapi anehnya saya justru merasa kosong. Saya mulai bertanya apakah saya ini benar-benar sedang hidup dalam panggilan Tuhan atau saya hanya sibuk memenuhi tuntutan lingkungan dan ekspektasi orang-orang di sekitar saya. Kalau dalam pengalaman Ibu, bagaimana cara mengenali kembali arah yang Tuhan kehendaki saat semuanya terasa seperti beban, bukan lagi panggilan? Terima kasih. ya, oke. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Saya juga NN. ya NN. Eh, Ibu, saya juga pernah mengalami ada di posisi seperti itu ya. Jadi seakan-akan melakukan banyak pekerjaan tapi merasa kosong karena Mm-mm. ya merasa merasa nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi sepertinya sibuk. Jadi kalau kalau saya boleh ngomong tuh seperti duck syndrome ya. Bebek Mhm. itu kan di atas tuh kan kayaknya kan tenang, tapi di bawah tuh kakinya tuh goyang terus gitu. Jadi duck Asik, Duck syndrome. syndrome. Oke, siap. Mm-mm. Saya pernah ya mengalami seperti itu. Jadi kalau saya mungkin pada saat kita merasa kosong, nggak apa ya, merasa eh, merasa seperti itu, saatnya kita retreat. Jadi kalau pesawat itu, kalau mau naik pesawat itu tuh sebenarnya tuh dia mundur dulu, kemudian melajunya lebih pesat. Jadi mm, kalau ngomong retreat itu kan sebenarnya menarik diri. Sebenarnya menarik diri itu bukan mundur, tapi untuk kembali merefresh lah. Mhm. Ya, ya Hanya benar biar sih. lemah cepat ya, lebih cepat ya. Mm-mm. Refresh dan Mhm. mulai milih. Karena pada Mhm. saat kita kalau mengapa di Alkitab kan mengatakan kita ini terbang seperti Raja Wali. Mhm. Kalau kita ada di pusat keruwetan, kita nggak akan bisa lihat jalan keluar kan. Kita tuh nggak ngerti apa sih yang kita lakukan. Kayaknya kita tuh melakukan banyak hal, kita capek, kita bisa exhausted, tapi nggak ngerti yang buat capek itu apanya gitu. Mhm. Se, saya kira seberat-berat apapun pekerjaan pelayanan, kalau kita menjalannya dengan sukacita, itu nggak akan terasa capek. Capek-capek iya, tapi mesti happy lah. Kayak Mhm. orang melakukan melakukan hobi itu kan seperti itu. Capek-capek tapi dia seneng gitu. Nah, pada saat kita sudah nggak bisa merasakan lagi Mhm. sukacita di dalam menjalankan passion kita, berarti kan kita ada something wrong. Mhm. Mhm. Ini apanya yang salah gitu? Apa aktivitasnya? Apakah hati kita ini ya kita ini kan perlu di-charge. Ya. Jadi ya saatnya kita retreat mundur. Mundur itu bukan berarti eh ya apa? Cara bentuk mundur itu banyak ya. Kita mengambil Mhm. waktu, mengambil bisa 1 hari, ada yang mungkin 2 hari, ada yang mungkin minggu, ada yang bulanan, ada yang bahkan tahunan. Tapi untuk tujuannya adalah kita terbang tinggi, jadi dari pusat keruwetan kita melihat jalan keluar. Karena Mhm. kalau kita jalani terus, kita tuh nggak ngerti ruwetnya di mana. Jadi pada saat kita backward, kita mundur itu untuk melihat, oh ternyata tuh yang bikin aku tuh karena memang apa ya, eh yang punya tujuan dalam apa ya, Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Saya kira kita belajar dari Abraham. Mhm. Abraham itu dijanjikan menjadi bapak bangsa-bangsa. Padahal di usianya yang sudah tua dia belum punya anak. Mhm. Selalu dia
Kenapa Tuhan mengatakan kalau pagi dia mengatakan lihatlah pasir di pantai. Berapa kita bisa, kamu bisa ngitung nggak? Nggak bisa ngitung lah. Kalau malam lihatlah bintang di langit. Bintang juga nggak bisa dihitung saking banyaknya. Saya kira itu adalah salah satu bentuk retreatnya Abraham ya. Mhm. Jadi Ya. setiap kali dia sudah putus patah semangat, sudah nggak di purpose-nya lagi, sudah nggak tahu tujuannya, dia selalu diingatkan Tuhan. Balik, kalau malam lihat bintang, kalau pagi lihat pasir. Jadi Ya. itu adalah salah satu Yes. bentuk retreatnya untuk mengingatkan purpose-nya senantiasa. Ya. Jadi kalau dia nggak, saya kira itu bentuk, jadi bentuk retreat kita ini macam-macam. Mhm. Harus Jadi retreat ya berarti ya Bu ya, ya. karena Betul. dengan retreat itu saya tahu akhirnya saya juga itu milih. Nah, kalau di ngomongkan pelayanan itu kan tahun lalu waktu saya didiagnos kena gula itu kan juga sebenarnya salah satu bentuk retreat kepaksa saya kan. Jadi saya dipaksa Ya. untuk retreat dan kan harus mulai milih mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Mana Mhm. seolah-olah tuh semua benar loh, semua baik loh. Tapi kan tidak, saya apa, kita harus prioritas karena yaitu kita ini kan bukan manusia super, kita ini harus mulai milih. Apalagi kalau kita sudah punya usia, saya kira berkata ya untuk semua yang seolah-olah baik itu juga tidak baik juga. Jadi Ya. kita Ya. harus belajar. Orang itu mungkin untuk beberapa orang susah berkata tidak. Mhm. Semua dia kan. Jadi seakan-akan semua baik. Loh, saya tuh kalau milih tuh kok kayaknya semua penting, kayaknya semua baik gitu, semua positif. Jadi enggak, mana disuruh milih dari semua susah banget gitu. Tapi Mhm. ada orang yang tidak bisa mengatakan ya, nolak terus itu juga ada. Nah, ini mungkin masalah yang akan eh, konflik ya, orang-orang yang nggak bisa mengatakan tidak itu semua diiyain gitu. Mhm. Oke, Retret. jawabannya retret nih Bu ya. Ya, Berharap menjawab pertanyaan berarti seperti beban. Oh, nah benar ya. Oke, terima kasih katanya. Oke. Baik, jadi retretnya bentuknya macam-macam, tapi memang dibutuhkan untuk kembali merenung ya Bu Rini ya. Menemukan kembali ya, dari perjalanan Bu Rini dipaksa retret beliau nih Bu. Bu Rini tahun lalu tuh dipaksa retret ya, dengan sesuatu analisa dari dokter dan berhasil ya Bu kembali menemukan ya, nggak lagi tertawan di ya, aktivitas ini, kayak nggak tertuduh bahwa semuanya ini ada yang salah nih, ternyata memang nggak ada yang salah ya, itu kan memang sudah purpose dari dulu yang sudah ya, ditemukan dan harus terbukti nanti di endingnya ini bahwa ini memang benar-benar eh, tadi pertanyaannya kehendak Tuhan. Nah itu. Oke, berharap menjawab pertanyaan ya Bu, ini menjawab. Oke, terima betul. kasih. Bu, ini pertanyaan berikutnya ya Bu. Saya nggak siap pertanyaan. Iya, silahkan. Nah, ada sih pertanyaan beberapa mungkin mewakili ini ya. Eh, Selamat sore, Good News FM. Saya telah bekerja di posisi yang sama selama beberapa tahun dan meskipun pekerjaan ini stabil dan mendukung keluarga, ini sepertinya ibu semua karena Bu Rini, ibu ya. Jadi yang ini mungkin ibu juga. Dan meskipun pekerjaan ini stabil dan mendukung keluarga, saya merasa seperti kehilangan makna. Ada kerinduan untuk sesuatu yang lebih berdampak. Namun saya juga takut membuat keputusan yang salah. Apakah ini tanda bahwa Tuhan sedang memanggil saya untuk sesuatu yang baru, ataukah ini hanyalah perasaan lelah sementara? Dalam menghadapi dilema seperti ini, bagaimana ibu biasanya membedakan antara panggilan ilahi dan keinginan pribadi? Terima kasih. Silakan Bu. Terima Oke, kasih kalau ini pertanyaannya. ya, terima kasih pertanyaannya. Bu Rini soalnya udah lama nggak, jadi ini Untuk ibu yang ada bertanya, saya ya, tiba-tiba saya dibantu kalau ini pertanyaan. kalau saya sih patokannya ini gampang. Ini Mm-mm. ya, apakah ini panggilan ilahi atau ini panggilan apa ya, kedagingan lah istilahnya, Mm-mm. eh, apa Keinginan emosi sendiri. diri sendiri. Ah, Patokannya saya sih gampang. Kalau saya patokannya dia damai sejahtera. yes. Pada saat Ya, pada saat sebuah beban itu menimbulkan damai sejahtera, saya kira
itu panggilan ilahi. Tapi Mhm. selama itu panggilan itu tidak menimbulkan damai sejahtera, saya kira itu berarti bukan. Jadi patokannya Mhm. damai aja sih. Mhm. Dan itu yang bisa menilai itu damai atau enggak ya diri kita. Tentu damai sejahtera ini kan berkaitan dengan orang yang paling dekat dengan kita, paling enggak keluarga, enggak menimbulkan konflik gitu ya. Jadi, mmm, saya itu pernah ingat Natal tahun 2020, Natal 2024, anak saya waktu itu baru umur setahun lebih, saya Natal, latihan nari ya. Wah, udah bikin kostum dan lain sebagainya, di gladi bersih itu kita makan lontong sudah agak basi gitu ya. Wah, saya pulang itu saya muntaber masuk ke rumah sakit. JR padahal. Oh iya, jadi pagi itu, mau Natalan, saya ingat di balai, apa ya, di Balai Kartini, saya lupa di mana itu di jalan, di Polda atau di mana ya. Itu saya tuh keluar rumah sakit itu dengan paksa loh. Mmm. Ya, saya seolah-olah ini kan pelayanan ini kan, rohani ya. Jadi Mhm. saya punya excuse, saya tetap ngeyel aja sih. Eee, Tetap nari, walaupun apa sakit, keluar rumah sakit itu dengan paksa karena waktu itu kan dokternya sebenarnya nggak mengizinkan karena saya muntaber itu, cukup parah. Suami marah ya waktu itu karena, saya waktu itu nggak bisa lihat, saya ngomongnya ya saya cuma lihat rohaninya aja nih, kayaknya ini ilahi nih ya, jadi Mhm. Mhm. pelayanan tari. Iya. Tapi, apakah saya bisa melayani secara maksimal waktu Natal? Enggak juga sih. Karena kan tubuh kan rasanya kan juga melayang-layang, juga kayak malaikat Mhm. gitu ya. Jadi, eee, saya pun mungkin juga waktu itu menari nggak bisa maksimal karena secara fisik saya juga seperti dipaksakan. Mhm. Tapi saya memaksakan diri karena seolah-olah itu adalah rohani. Kemudian pulang, saya ingat suami saya tuh marah karena gini, kalau saya sakit, itu efeknya nggak cuman ke saya. Anak saya kan masih kecil waktu itu. Mhm. Jadi, ya kalau ditanya seperti itu kan berarti kan sebenarnya apa yang saya lakukan itu ego saya. Karena seolah-olah rohani loh ya. Meskipun muatannya kayaknya rohani Muatannya gitu ya. rohani, Mhm. pelayanan Natal, udah gini. Tapi Mhm. sebenarnya kan saya kan dipaksa untuk tidak Mhm. tidak menari ya dengan sakit, tapi saya memaksakan diri. Dan Mhm. kalau dilihat-lihat seperti itu kan jadi menimbulkan konflik ke suami. Dan kalau dipikir-pikir, ya kalau saya misalnya nih ada apa-apa, ya anak saya kan yang jadi apa, yang kena Mhm. efeknya. Jadi saya egois waktu itu. Jadi saya menyadari bahwa kadang-kadang kita itu menggunakan alasan rohani untuk Mhm. melakukan menjustifikasi sesuatu yang sebenarnya itu enggak rohani. Mhm. Ya Nah karena ini itu saya juga memutuskan itu Mbak ini, yes. tahun lalu untuk cuti pelayanan tari, seolah-olah ini kan, wah ini, yaitu waktu saya sakit, kalau saya ditanya prioritas saya itu apa? Prioritas saya adalah kesehatan. Seolah-olah kan ini kan nggak rohani kan Mbak Indi, kayaknya Mhm. egois banget gitu ya. Mhm. Tapi, saya itu hasil perenungan dan hasil, apa ya, hasil, eee, evaluation. Jadi saatnya saya itu mengasihi, mencintai tubuh saya, karena Mhm. terus terang kalau dengan apa, eee, kalau kita nggak punya kesehatan, kita nggak Mhm. bisa melayani Tuhan dengan baik. Iya. Tanpa kesehatan saya nggak bisa bekerja dengan baik. Mhm. Tanpa kesehatan saya nggak bisa menjadi istri yang baik, ibu yang Yes. baik. Jadi saya bisa jadi beban keluarga. Jadi sebenarnya, sesuatu yang seakan-akan tidak rohani itu sebenarnya malah menunjang, mmm, dalam kita untuk memenuhi purpose yang rohani itu. Jadi, kita nggak bisa mengatakan semua yang rohani itu baik. Mhm. Karena apa? Karena yang rohani itu bisa bisa jadi cuma bungkus, bisa Mhm. cuman jadi apa ya, kamuflas. Iya, setuju. Sepakat sepakat. Betul. Kayak gini, misalnya kita ini ngasih ya, pemberian kita ini seakan-akan rohani kan. Wah Mhm. ngasih, tapi tujuan kita tuh sebenarnya supaya dilihat,
wah kita ini Ya. dermawan, kita Mhm. ini Betul. generous ya, kita ini Mhm. murah hati dan lain sebagainya. Saya kira itu kan bukan rohani, tapi kita membungkusnya dengan kamuflas rohani. Mhm. Ya. Padahal kalau kamu memberi dengan tangan kanan, itu jangan tangan kiri pun jangan sampai ketahuan gitu. Mhm. Jadi Yes. eh, apa ya? Saya kira semua peran dalam hidup kita itu purpose-nya sama. Saya kira jangan sampai gini. Purpose saya sebagai anak Tuhan itu nggak boleh berbeda dengan purpose saya sebagai orang yang bekerja. Karena saya ini bukan Rini, Rini di rumah, Rini di gereja, Rini di kampus itu harus sama. Mhm. Walaupun perannya berbeda, tapi tujuannya sama. Jadi saya kira saya menjadi Kristen tuh nggak cuma hari Minggu, cuman berapa jam aja, tapi 24/7, 7 Mhm. hari, 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, Yes. kalau peran kita banyak, tapi kita apa ya, purpose kita ini semua tujuannya sama, saya kira itu apa ya, pressure itu akan datang, tapi kita tahu bahwa kita nggak akan mudah goyah lah. Hmm. Gampang merapikannya ya Bu kalau Ya, bahasa. merapinya gampang. Jadi misalnya kalau kita menjadi Rini yang Mhm. berintegritas, Mhm. yang loyal di pelayanan, saya harus menjadi Rini yang berintegritas dan loyal di pekerjaan saya. Ya. Jadi jangan cuman baik di pelayanan, tapi kemudian kita tidak profesional di pekerjaan kita. Nah, sebaliknya, kebanyakan orang itu sekarang itu adalah profesional di pekerjaan, tapi nggak mau profesional di gereja. Iya. Hmm. Karena Betul. terus jadi, ya kan gereja, jadi Waktunya misalnya ini banyak. ya, pelayanan orang tuh mau bayarin anaknya les nari di luar dengan guru-guru nari yang harganya mahal, alat-alat tari, alat-alat apa yang balet yang luar biasa. Tapi pada saat pelayanan tari di gereja untuk iuran, beli kostum menggerutu. Saya Mhm. kira itu juga sama sih. Jadi eh, kenapa anaknya mau dididik secara sekuler, Mhm. tari sekuler, tapi tidak mau dididik secara rohani di gereja? Nah, ini kan berarti kan Standarnya kayaknya dibedakan ya. betul. Berarti kan ini kan dual standard. Yes. Mhm. Jadi menurut saya kalau kita ngomong purpose apa ya, kalau kita ngomong pressure Mhm. di peran yang banyak ini ya akan terasa banyak pressure karena pada saat kita punya standar nggak cuma dua, bahkan mungkin kita punya 3 standar. Hmm. Contohnya di perusahaan-perusahaan supaya bebas pajak itu kan mereka kan punya laporan keuangan A, B, C. Ini A ini untuk nanti ke auditor, B untuk nanti ke pajak, C ini nanti untuk yayasan. Laporannya banyak-banyak kenapa? Karena ini standarnya beda. Mhm. Pada saat kita lurus, cuman punya satu tujuan, punya satu standar, ya kita nggak perlu capek-capek untuk buat yang A, B, C, D Mhm. tadi itu Mbak ini. Yes. Keren. Ini saya masih punya satu pertanyaan, tapi ini pertanyaan lagi aja Bu dari. Kalau Ya, saya baca sih kayaknya sudah dijawab tadi, mungkin ini tidak. telat Oh telat ya, denger. Nggak apa-apa ya Bu. Kayaknya sudah ya nggak dibicarain apa-apa. di awal. Selamat sore, good news. Sedikit terlambat dengarnya. Baru ikut 20 menit yang lalu. Oke. Sebagai seorang perempuan yang ingin memberi yang terbaik bagi keluarga, karir dan pelayanan, saya sering merasa tidak pernah cukup baik di salah satunya. Kayak yang tadi ya, Bu. Ada rasa Ya. bersalah ketika anak sakit, tapi saya harus tetap rapat, atau ketika saya melayani tapi pekerjaan rumah terbengkalai. Tekanan batin itu nyata. Dalam perjalanan Ibu Rini, bagaimana menjaga ketenangan hati atau menjaga hati dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesetiaan. Oke, silakan Bu Rini. Nah, saya juga pasti kita sebagai ibu pasti pernah ngalami itu semua ya. Jadi Mhm. merasa hampa, merasa ya kalau salah satu ada masalah itu seakan-akan ya ada yang pernah mengilustrasikan wanita itu seperti apa lemari pakaian begitu dibuka itu wah, apa bludak semua gitu ya.
Kalau pria itu ada, jadi di rumah, di kantor itu sendiri-sendiri gitu kotaknya. Pintunya sendiri-sendiri, jadinya nggak meluap-luap. Kalau wanita itu jadi yaitu merasa apa ya, gagal atau ada masalah di satu peran, kemudian bisa berdampak di peran yang lain. Saya kira itu kembali lagi tadi ya, bagaimana hubungan vertikal kita sama orang lain. Ini kan pasti kan peran itu kan berhubungan dengan keluarga, berhubungan Ya. dengan pekerjaan. Itu kan vertikal, itu pasti ada hubungannya dengan horizontal. Dan peran apa ya, orang terdekat itu paling penting sih menurut saya. Mhm. Jadi komunikasi kita dengan pasangan kita, eh, permakluman bukan permakluman ya. Yang penting komunikasi lah dengan pasangan kita. Karena misalnya begini, pada saat anak sakit itu saya nggak ada prioritas yang lain itu pelayanan dan lain sebagainya tentu family is number one. Family Hmm. comes first. Saya ingat tahun 2000 Kuncinya ya Bu kayaknya ya. ya. Jadi Kuncinya ya. kamu boleh suami saya pernah ngomong saya boleh melakukan apa aja tapi ya tahu diri lah maksudnya dalam arti eh, tahun 2008 saya itu diminta untuk menjadi direktur program profesional. Hmm. 2007 waktu itu saya hamil anak kedua si Keisha itu. Eh, saya tentunya menjadi direktur program profesional kan atas izin suami ya. Tentu tahu pasti konsekuensi, tanggung jawab, dan tugas sebagai direktur program profesional 10 program studi itu nggak ringan gitu. Waktu hamil, suami saya mengizinkan. Kemudian sampai Keisha lahir, bulan keempat itu Keisha didiagnosa eh, asma. Waktu kecil itu asma. Terus akhirnya ya saya komunikasi dengan suami, kerja di pekerjaan itu kan nggak selalu baik ya. Jadi maksudnya kalau kita kerja itu kan pasti ada yang kita tidak bisa membahagiakan semua orang lah intinya seperti itu. Kalau kita sebagai pimpinan kita tidak bisa membuat kebijakan yang menyenangkan semua orang. Jadi pekerjaan kita sebaik-baiknya pekerjaan yang kita lakukan pasti ada yang mencela dan pasti ada yang mengkritik pekerjaan kita. Mhm. Walaupun kita merasa sudah sebijaksana mungkin, kita merasa sudah sangat baik, tapi Mhm. pasti ada yang mengkritik. Ya. Nah, sampai di rumah lihat anak sakit. Nah, asma itu kan seringnya kumatnya kan kalau malam, tengah malam sampai nggak bisa tidur karena lihat ini masih nafas atau enggak gitu. Nah, akhirnya dari komunikasi, terus ya suami saya ngomong ya, mana yang paling penting kalau dalam kondisi seperti ini? Ya, saya nggak perlu nanya, kalau itu ya tahu dirinya ya, saya nggak perlu nanya lagi. Mhm. Akhirnya saya membuat surat pengunduran diri. Saya ngomong ke pimpinan. Pimpinan saya ingat waktu itu saya menemui pembantu rektor bagian keuangan karena waktu itu rektornya sedang bekerja. Dia ngomong gini, Bu Rini nggak apa-apa mengundurkan diri, tapi Bu Rini nggak takut kalau nanti di CV-nya itu Bu Rini berarti ada cacat dalam arti Bu Rini tidak bisa menyelesaikan eh, masa jabatan itu full. Jadi kalau orang di perusahaan kan pasti loh, ini masa jabatannya 5 tahun, kenapa kok cuma 2-3 tahun aja gitu? Apakah dia dipecat, diberhentikan? Maksudnya sebagai eh, Mhm. apa catatan ini pasti ada Ya. Efek. kekurangan. Mhm. Saya udah memantapkan diri ya, saya lebih baik mengambil karena menurut saya ini adalah keputusan yang paling baik. Menurut saya waktu itu adalah keputusan yang baik, nggak bisa ditawar lagi karena keluarga khususnya kesehatan anak saya itu adalah nomor satu. Jadi saya mundur tuh Mbak Indi. Mhm. Dan mundur ternyata benar 4-6 bulan Keisha sembuh. Jadi ternyata penyakit asmanya Keisha itu jenisnya adalah asma psikosomatis. Asma Mhm. psikosomatis adalah penyakit yang karena ada di bawah apa ya tekanan karena Keisha ini kan belum bisa berkomunikasi, belum bisa ngomong kan. Belum bisa memvalidasi rasa gitu. Ya, jadi dia itu minta perhatiannya, nggak bisa ngomong, akhirnya dengan
sakit, keluar sakit Mhm, itu. Jadi salah satu mhm, bentuk permintaan perhatian mhm, mamanya dengan sakit itu. Jadi dia sembuh-sembuh sendiri, terus nggak kumat sampai gede ini nggak asma lagi. Dan saya mengalami beberapa kali setelah itu pun juga saya ingat kalau saya pas sibuk itu waktu itu ada pesanan roti yang banyak tuh tiba-tiba dia panas gitu ya. mhm, Terus saya pernah ada acara eh, ke Bandung itu apa namanya karantina 2 minggu, mhm, terus tiba-tiba sakit ini apa kulit ini. mhm, Jadi memang karena dia memang sulit untuk berkomunikasi, mengekspresikan ekspresinya adalah salah satu ekspresinya adalah bentuknya adalah mhm, eh, sakit. Jadi saya harus tahu alarm ini ya. Berarti pada mhm, saat anak saya sakit itu apakah ini adalah salah satu bentuk dia itu mhm, minta perhatian. Dian. Oke. Ini menarik ya. Jadi cara jaga hatinya Bu Rini ya kayak sudah sudah tahu ya Bu. Kayak misalnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara Bu Rini menjaga hati tetap tenang gitu ya. Berarti memang seperti itu. Bisa harus memutuskan sesuatu gitu dan mengerti pilihan yang mau nggak mau ya prioritas ya Bu family ya. Ya, Seperti itu ya. Pasti ini jadi menjawab pertanyaan. saya kira ibu-ibu kan merasa ya dengan punya anak Betul. kecil, melayani anak kecil, terus melayani Apalagi suami, anak kecil. Mhm. kemudian apa namanya merasa tidak melakukan apa-apa pelayanan dalam arti pelayanan, terus merasa hampa kan seringnya kan seperti itu. Mhm. Ya. Ya, saya cuma pengen ngomong aja bahwa melayani itu mungkin ada masanya. Hmm. Ya. Cuman jangan sampai kita punya keluarga, kita nggak bisa melayani. Nah, kalau itu dikomunikasikan kepada pasangan. Itulah pentingnya kenapa kita punya pasangan yang sevisi dengan kita. Kenapa? Karena suami saya tahu bahwa saya ini sudah menari sebelum menikah. Saya Mhm. pelayanan sebelum menikah. Jadi sampai sekarang saya kelainan tari, suami saya sangat support gitu. Mhm. Bisa nari kemana aja ya suami saya. Iya, saya mau nari berangkat jam 5 pagi, mau berangkat jam berapa ada latihan. Kemarin aja saya latihan nari sampai setengah 10 malam ya suami saya ya Mhm. tahu gitu. Jadi support. Cuma memang ada masanya kalau anak-anak kita harus membatasi diri, kita tahu diri lah. Mhm. Jadi ya saya harus tahu mana di mana saya harus berhenti, mana yang enggak. Yang penting kita harus komunikasikan. Komunikasikan ya. Karena Iya, memang keluarga orang terdekat itu penting seperti yang tadi sudah di-highlight sama Bu Rini juga. Keluarga yang nomor satu. Ibu ya ya. ini betul menjawab pertanyaan. Dan Oke, jangan terima kasih. merasa pada saat kita melayani anak, melayani keluarga, kita merasa nggak melakukan apa-apa. Itu pelayanan yang luar biasa loh. Nah, Melayani anak ini dan harus keluarga di itu quote. pelayanan yang, ya, itu pelayanan yang luar biasa. Jadi jangan sampai merasa tidak melayani, tidak melakukan apa-apa. Mhm. Mhm. Itu mungkin saya juga pernah punya pikiran seperti itu ya. Kalau nggak pelayanan di gereja, jadi nggak pelayanan. Tapi sebenarnya ya Yes. melayani keluarga itu luar biasa. Aduh, nih sampai ke hati nih. Bu Rini terima kasih. Bu Rini ini dari saya, Bu Rini punya ayat Alkitab atau prinsip yang secara spiritual ya, yang mungkin bisa jadi kayak pegangan Bu Rini waktu menghadapi tekanan sehingga bisa kayak yang tetap bukan tenang tetapi lebih ke tema kita, purpose over pressure. Ketika ngelewatin tekanan itu bisa balik lagi. Bu Rini mungkin bisa Kalau bagikan good news family. Kalau saya mungkin ini ya, apa ayat emas itu di Roma 12 ayat 2 yang mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi di dalam menghadapi peran apapun, kita ini jangan, kita tuh standar kita memang beda. Yes. Kalau jadi seringkali kan kita kan selalu kan mengukur keberhasilan hidup kita dengan hidup orang lain. Mhm. Lewat sosial media kita dengan sosial media orang orang lain ya jelas lah. Jadi jangan membandingkan. Kemudian kita merasa bahwa kalau kita merasa hampa, kita lelah, berarti saatnya kita nih di charge ulang. Caranya retreat. Retreat itu tidak melakukan apa-apa, retreat back. Ya kita retreat, kita mundur. Mundur itu bukan berarti kita itu berkurang atau jadi mundur, jadi dalam hal negatif. Justru menurut saya pada saat kita mengambil
posisi mundur, kita itu bisa maju melesat lebih lebih jauh. Iya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dalam menghadapi pressure, ya jangan samakan apa ya, jangan membuat respon yang sama dengan dunia, karena kita memang berbeda. Kemudian ayat masa yang lain itu ada di Yesaya 26 ayat 3 kalau nggak salah, yang Hmm. mengatakan yang orang yang hatinya teguh akan kujagai dengan damai sejahtera. Yes. Sebab kepadamu ia percaya. Jadi teguhkan hati kita. Jadi jangan apa ya, eh, jangan sampai kita tuh kehilangan damai sejahtera di dalam pressure kita. Jadi kalau Hmm. kita ngomong damai itu bukan berarti kita itu tenang, nggak ngapa-ngapain, nggak ada suaranya. Apa damai itu Gak ada justru masalah. nggak ada masalah. Saya ingat pernah ada orang yang mengilustrasikan damai itu adalah saat orang tuh ada di ombak kayak Tuhan Yesus dia bisa tidur. Itu damai. Jadi bukannya damai itu kita nggak bersuara, meditasi tik 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 ya. Kayak ikiusan ya, kayak orang apa yoga, meditasi gitu. Tapi justru tenang itu adalah ya kita benar-benar walaupun badai gitu kita bisa tidur. Ya, Kita bisa. Itu kenapa? Karena kita tidak serupa dengan dunia. Jadi respon kita harus berbeda. ya, I got it. Jadi Burni yang teguh itu yakin bahwa yang kita lakukan itu apa namanya se-align dengan kehendak Tuhan ya Bu. Betul. Panggilan sejak awal kayak yang Bu Rini lakukan nih Gus Nur ya. Beliau jadi pelayan, jadi dancer sudah penari sejak sebelum menikah, sejak mudanya, ya. Kemudian udah jadi dosen sejak mudanya. Jadi itu adalah sesuatu yang memang align semua, jurusannya sama. Jadi merapikannya juga mungkin kacau sedikit saja, ya. Kadang-kadang itu pun tadi Bu Rini bilang itu karena mungkin standar saya terlalu tinggi, hati kita juga tekanannya justru dari dalam. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan eh, terasa kacau di sekitar itu mungkin malah tidak ada pengaruhnya sama sekali ya Bu Rini ya. Ya, Karena kan kita damai tadi ya. Mm-mm. kita ini kan yaitu dark syndrome itu. Dark syndrome betul. Kita tenang walaupun di bawahnya mau goyang-goyang kayak apa Kipit gitu, tapi kipit kita kipit ya, kakinya. tapi di atasnya kan kita tenang, tetap Asik. melaju jalan gitu ya. Tetap teguh. Ya keren banget tadi ya saya saya 6 ya atau 26 26 ayat 26 26 ayat ayat 3. ya itu Gus ya. Orang Ini yang dua. hatinya teguh Mm-mm, akan mm-mm. dijagai dengan damai sejahtera. Betul. Terus yang itu Roma mesti dress up juga. Emang pakaian kita udah beda, pikiran Janganlah kita kamu juga beda menjadi ya. ya. Mm-mm. Ya 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 betul. Karena emang Eh, kalau di tengah tapi Mbak kekacauan Ivi, ya Bu. Mm-mm. Gimana Bu Rini? eh, ada orang tuh yang perfeksionis kan pengennya semua sempurna. Mm-mm. Kemudian terus kita bandingkan sama orang lain. Kok dia Mm. kok bisa bagus ya? eh Ya itu mungkin jadi bumerang buat kita pada saat kita mulai mengukur keberhasilan hidup kita dengan keberhasilan orang lain, Ya. peran kita dengan peran orang lain. Mm. Ya itu jangan sampai terjebak di sana juga ya Bu ya. Ya, Terjebak di apa trap jadi di comparison trap jangan sampai di sana juga. Tapi memang sampai di detik di mana kita berbicara ini masih banyak yang terjebak di sana meskipun terlihat meskipun banyak yang sudah mengingatkan tapi apa ya hati kita juga kadang begitu masih kok kok gitu kan masih ada seperti itu ya. Itu ya perlu untuk diingatkan terus betul saya sepakat dengan Bu Rini ya. Kinsoli kadang di sekitar kita tuh terlihat sangat kacau dan kita tuh cenderung meminta apa nasihat juga dari kekacauan itu gimana dong kan jadi maka mesti retret gitu ya kita tanya betul kepada betul Mbak mungkin yang Ivi. sudah melewati Halo, karena kita berbicara dengan sesuatu ini juga oke karena pasti beliau juga udah ngelewatin sehingga bisa berbagi buat Good News Family semua. Nah itu dia. Bu Rini masih ada yang ingin diceritakan? Ini tadi tumben Bu Rini nggak ada ada sih beberapa cerita ya. Tapi senang banget. Saya ucapkan terima kasih sudah yang
ada yang bertanya membantu hostnya. Ya, yang apa ya, Mbak Indi, pressure itu nggak bisa dihindari, pasti ada Ya. lah. Mm-mm. Itu tadi masalah hidup kita kalau nggak ada masalah itu nggak mungkin lah. Ya, Tapi hidup kita itu berdasarkan purpose, bukan berdasarkan tuntutan, terutama tuntutan orang lain. ya. Jadi ya mm, melihat perspektif itu dari kacamata Tuhan. Walaupun ngomongnya gampang ya, prakteknya susah ya. Jadi Mm-mm. jangan pakai kacamata kita gitu. Ya, kita harus siap untuk melepas peran-peran yang ya itu seakan-akan tuh bungkusnya kamuflasenya rohani itu loh. Mhm. Ya. Saya sampai juga saya tuh perannya banyak, tapi saya bisa nasihatin orang loh. Kamu tuh jangan ngambil peran terlalu banyak. Kalau kamu nggak mau, kamu ngomong nggak. Kamu harus mulai belajar berani mengatakan tidak. Ternyata Mhm. saya prakteknya susah, tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi eh, jangan pernah takut untuk mengatakan tidak untuk yang seolah-olah rohani. Mhm. Jadi ya peran itu nggak perlu yang banyak kita bangga, tapi kita bisa menjalankan semua. Kita mampulah dan kapasitas setiap orang itu menjalankan peran itu kan beda-beda. Karena kan Tuhan aja ngasih talenta, ada yang dikasih satu, ada yang dikasih dua, ada yang kasih tiga, ada yang dikasih 12 mungkin, ada yang kasih 20. Tergantung kemampuan kapasitas kita masing-masing lah. Mhm. Jadi mulai seleksi itu tadi tujuannya kita itu retreat adalah kita lihat ya kita nggak ada di pusat keruwetan, di pusat masalah kita bisa melihat jadi istilahnya kita bisa mengevaluasi mana ya yang sebenarnya membuat saya itu capek. Melihat ke Saya, dalam ya Bu berarti ya. Bisa saya lebih melihat percaya ke dalam ya. Mhm. kalau kita menjalani pekerjaan kita, passion kita itu walaupun capek kita seneng kok. Mhm. Setuju. Tapi kita menjalankan passion, walaupun yang kita jalankan sama, tapi pada saat hati kita berubah, Ya, rasanya udah beda. ya, Jadi betul. kalau kita makan di rumah makan yang masak sama, resepnya sama, tapi rasanya beda, itu kan sebenarnya bukan yang masak yang salah, tapi yang makan yang salah kan. Kenapa? Karena kita sudah punya standar yang beda. Kenapa? Karena kita sudah pernah makan yang lebih enak mungkin. Sehingga Mhm. makanan yang kita makan yang dulu enak, jadi kok sekarang rasanya begini. Kita merasa lu kok sekarang kok sedikit padahal yang buat sama. Kenapa? Karena kita biasa nerima porsi yang lebih banyak gitu. Mhm. Jadi yang salah bukan tujuannya, bukan pressure-nya, tapi kitanya. Wah, ini Standar, menarik banget nih. Soalnya standar kita, gongnya. standar kita sudah, yaitu tadi itu Mbak Indi. Standar kita ini standarnya udah beda. Jadi Mhm. jangan sampai kita ini punya standar ganda untuk peran-peran dalam hidup kita. Jangan Jadi sampai punya standar ganda untuk peran-peran dia. Yes. iya. Jadi Mhm. kalau saya eh, Rini yang baik dan berintegritas jujur di gereja, ya saya harus menjadi Rini yang baik, berintegritas jujur di tempat kerja saya. Mhm. Kalau saya profesional di pekerjaan, saya harus profesional di pelayanan. Mhm. Jadi Yes. jangan standar ganda sehingga semua yang kita lakukan itu bisa bisa maksimal. Tidak menambah keruwetan ya Bu, nggak Nah, menambah kekacauan atau menambah apa tadi? Tekanan. Karena tekanannya ternyata kita, noh ini beda-beda gitu ya. jadi Oh ya iya. itu kayak orang tuh punya password yang beda-beda untuk banyak akun kan. Akhirnya Mm-mm. akhirnya keblokir. Kenapa? Karena lupa, karena passwordnya beda-beda. Lah makanya kalau punya password itu orang mungkin ngomong bodoh ya, kok passwordnya sama. Nah kalau saya beda-beda matilah aku banyak sekali akun bisa mengingat semua nggak mungkin lah. Jadi kalau kita punya standar yang beda kan kita ngomong gini, ngomong si A B C, ngomong sama si B D E F ya kan? Terus ketemu C ngomongnya beda. Terus ini pas saat mereka ketemu ngomong loh, ini gimana sih ngomong saya sama ini? Oh, jadi malah kita yang dipertanyakan. Kenapa? Karena Iya. kita punya standar yang berbeda-beda. Wow, yes, bold banget ya Gun Solia. Em, Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang bantu saya dan terutama buat Bu Rini, terima kasih banget
untuk waktunya karena Bu Rini sudah lama banget nggak ya. Jadi saya dibantu oleh yang mendengarkan ternyata menanti-nantikan nih Bu. Terima kasih sekali. Sebenarnya Mbak ini saya tuh nggak tahu mau ngomong apa kan mengalir. Jadi ya apa yang pernah saya alami pasti saya Iya, bisa betul. berguna. Jadi terima kasih sekali sudah memancing-mancing sehingga Saya saya juga sendiri juga menemukan tema itu jawaban muncul pertanyaan begitu pada saja. saat ditanyakan. Saya cuma Jadi mengingatnya, nggak saya mengingatnya Bu Rini itu wanita dengan banyak peran. Wah ini aja lah wes gitu ya. That's why muncullah banyak. Oke, berharap ini boleh membantu kita, misalnya at least memberikan pencerahan buat good news family semua ya. Kalau yang saat ini lagi aduh aduh gitu ya, tetap semangat dan finally again terima kasih buat Bu Rini buat waktunya di sela kesibukannya masih tetap bisa memberkati kita semua di saturasi kembali ya. Dan saya Indi saya Rini. untuk Good News FM bisa login for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.